berkaitan dengan cara penarikan kesimpulan yang berdasarkan dari data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik dari suatu populasi. Kemudian statistika inferensial ini dapat digunakan untuk yang pertama melakukan pengujian hipotesis, kemudian yang kedua untuk melakukan estimasi parameter populasi, kemudian yang ketiga yaitu dapat membuat prediksi berdasarkan dari data. Sehingga dalam statistika inferensial, data yang diperoleh dilakukan secara generalisasi dari hal yang bersifat kecil atau khusus menjadi ke hal yang bersifat luas atau umum. Selanjutnya yaitu ada proses dari inferensial, di mana yang pertama tahapannya yaitu dengan mengambil sampel dari populasi, kemudian menentukan statistik sampel, kemudian dilanjutkan dengan estimasi dan juga uji hipotesa, di mana pada tahapan statistika inferensial perlu dilakukan estimasi atau yang dinamakan juga pendugaan, yang kemudian dilakukan uji hipotesa, di mana uji ini dia bersifat sementara. Dan terakhir ini akan ditarik kesimpulan berdasarkan dari karakteristik populasi. Selanjutnya yaitu ada perbedaan dari statistika deskriptif dan juga statistika inferensial, di mana berdasarkan dari segi tujuan, statistika deskriptif ini itu bertujuan untuk mendeskripsikan data. Sedangkan jika statistika inferensial bertujuan untuk menarik kesimpulan dari sampel ke populasi. Kemudian berdasarkan dari aspek dari data yang digunakan, statistika deskriptif ini dia data yang digunakannya ini ialah seluruh populasi atau sampel, sedangkan statistika inferensial data yang digunakan yaitu sampel untuk menyimpulkan populasi. Selanjutnya yaitu contohnya dari statistika deskriptif yaitu rata-ratanya kelas, sedangkan statistika inferensial menguji apakah rata-rata nilai siswa tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya. Selanjutnya yaitu adalah bentuk dari populasi, di mana rata-rata atau mean itu sama dengan simbolnya yaitu mu, dan varian itu sama dengan sigma kuadrat, atau varian ini merupakan simpangan baku atau standar deviasi. Kemudian dimisalkan yaitu apabila memiliki suatu populasi rata-rata mean atau mu dan juga varians atau sigma kuadratnya ini dari populasi tersebut dapat diambil beberapa jenis sampel. Contohnya itu pada sampel pertama ini terdapat 100 observasi atau N, maka dari 100 tersebut dapat dihitung X-bar-nya yaitu dan juga S kuadratnya akan didapatkan nilai rata-rata juga variasi dari setiap sampelnya. Selanjutnya yaitu ada statistika yang diperoleh dari beberapa sampel suatu populasi yang merupakan variabel acak dan mempunyai distribusi peluang. Jadi distribusi peluang dari suatu statistik ini disebut juga dengan distribusi sampling, di mana distribusi sampling ini dapat digunakan untuk menghitung parameter populasi berdasarkan dari statistik sampel, dan distribusi sampling ini merupakan suatu konsep teoritis yang didasarkan pada prinsip kurva normal. Selanjutnya itu terkait dengan distribusi sampling. Jadi sampling ini merupakan suatu proses pengambilan sebagian data atau sampel dari suatu populasi agar dapat digunakan untuk menyimpulkan karakteristik populasi tersebut. Kemudian tujuan dari sampling yaitu yang pertama, agar dapat menghemat waktu, biaya, dan juga tenaga. Kemudian dapat memberikan estimasi yang cukup akurat untuk populasi dan memungkinkan analisis yang dilakukan dengan sumber daya terbatas. Selanjutnya yaitu distribusi rata-rata sampel, di mana di sini terdapat perbedaan antara parameter dan statistika, di mana parameter yaitu ukuran atau karakteristik yang dihitung dari data populasi, sedangkan statistik ini ukuran dan atau karakteristik yang dihitung itu berasal dari data sampel. Kemudian pada parameter rata-ratanya ini itu disebutkan dengan mu, sedangkan jika pada statistik rata-ratanya ini disebutkan dengan X bar. Kemudian variasi atau simpangan baku atau standar
standar deviasinya disimbolkan dengan sigma kuadrat. Sedangkan jika pada statistik variansinya ini disimbolkan dengan S kuadrat. Selanjutnya yaitu simpangan bakunya yaitu sigma pada parameter dan statistik yaitu disimbolkan dengan S. Kemudian jika dari populasi yang banyaknya anggota N ini diambil sampel acak berukuran N, maka akan diperoleh sampel yaitu sebanyak C. C ini merupakan banyaknya sampel yang diperoleh, kemudian N besar itu merupakan banyaknya anggota dari populasi, dan N kecil itu merupakan ukuran sampel acak, sehingga dapat dicari yaitu N besar faktorial per N kecil faktorial, kemudian dikalikan dengan hasil dari N besar dikurang dengan N kecil difaktorialkan. Selanjutnya yaitu ada contoh soal di mana misalkan ada populasi 4 bilangan genap pertama, yaitu ada 2, 4, 6, dan juga 8. Kemudian dari populasi tersebut diambil sampel acak yang berukuran 2 tanpa pengembalian, maka banyaknya sampel yang mungkin terjadi adalah, maka dengan menggunakan rumus yang telah ditentukan, dari banyaknya sampel yang diperoleh yaitu C itu sama dengan banyaknya anggota dari populasi difaktorialkan per ukuran sampel acak difaktorialkan, kemudian dikali dengan hasil dari N kurang N difaktorialkan, sehingga nilai dari N besar atau banyaknya anggota dari populasi yaitu 4 dan N kecil yaitu ukuran sampel acaknya yaitu 2, sehingga dimasukkan ke dalam rumus 4 faktorial per 2 faktorial dikali dengan hasil dari 4 dikurang 2 difaktorialkan, didapatkan nilainya yaitu 6, sehingga dapat diketahui bahwa jumlah sampelnya ini ialah 6, berjumlah 6 dengan anggotanya yaitu 2, 4, kemudian 26, kemudian 28, 46, 48, dan juga ada 68. Ganjal ngerekam ini. Selanjutnya itu ada distribusi sampling. Matematika rumus-rumusnya. Sampling dari populasi normal, yaitu apabila populasi berdistribusi normal, maka distribusi sampling rata-rata juga berdistribusi normal. Yang pertama yaitu prediksi yaitu mu x bar itu sama dengan mu, kemudian dispersi di mana sigma x bar itu sama dengan sigma per akar dari N atau sama dengan sigma kuadrat per N atau jumlah banyaknya data sampling dengan pengembalian. Mumet ya, pusing ya. Selanjutnya yaitu dari slide itu dapat dilihat bentuk dari distribusi populasi dan juga distribusi sampling rata-rata. Di mana pada distribusi populasi, misalkan ini terdapat sigma, sigmanya yaitu sama dengan 10, kemudian atau yang dikenal juga dengan standar deviasi, dan rata-rata atau mu-nya yaitu sama dengan 50 ya. Pada distribusi populasi. Kemudian maka sigmanya sigma kuadrat yaitu 10 pangkat 2 yaitu sama dengan 100, didapatkan nilai variasi yaitu 100. Selanjutnya yaitu pada distribusi sampling rata-rata, contohnya yaitu dia memiliki nilainya N sama dengan N-nya ini yaitu sama dengan 16. Maka dapat diketahui bahwa pada distribusi sampling rata-rata, contohnya dia memiliki nilai N sama dengan 4, berarti garis yang berwarna ungunya ini dia memiliki nilai sigma x bar, yaitu hasil dari 100 ini merupakan nilai dari varian, yaitu sigma kuadrat 100, kemudian dibagi dengan N yang pertama, N-nya itu 16, 100 dibagi 16 yaitu 6,25, kemudian akar dari hasil 6,25 yaitu 2,5, didapatkan hasilnya yaitu 2,5. Maka dapat diketahui jika nilai N
jika nilai n-nya tersebut semakin besar, maka akan semakin kecil variansinya atau semakin runcing, dan jika nilai n-nya ini kecil, maka akan semakin lebar bentuk kurvanya atau semakin besar variansinya. Sedangkan jika nilai n-nya itu sama dengan 4, maka 100 dibagi 4 itu didapatkan 25, dan akar dari 25 yaitu 5. Sehingga dapat diketahui nilai sigma x bar pada garis yang berwarna ungu itu didapatkan 5, sedangkan pada garis yang berwarna biru itu didapatkan nilainya yaitu akar dari 6,25 itu 2,5. Selanjutnya yaitu ada distribusi sampling bagi X bar dengan pengembalian. Apabila semua kemungkinan sampel acak berukuran M yang diambil dengan pengembalian dari populasi berhingga berukuran N besar, yaitu banyaknya anggota dari populasi, di mana M besar ini mempunyai rata-rata yaitu mu dan simpangan bakunya yaitu sigma, maka distribusi sampling bagi X bar yaitu ekspektasi atau rataannya dengan simbol E dalam kurung yaitu X bar itu sama dengan mu X bar itu sama dengan mu. Sedangkan untuk simpangan bakunya yaitu sigma X bar itu sama dengan sigma per akar dari N atau banyaknya anggota dari populasi, sehingga dapat dicari yaitu nilai variabel acak baku Z, di mana Z-nya ini sama dengan X bar dikurang dengan mu per sigma dibagi dengan akar dari N atau jumlah banyaknya data sampel. Populasi itu 1 sebanyak kali, kemudian 3 sebanyak 4 sebanyak 1 kali, 5 sebanyak 1 kali, 6 sebanyak 3 kali, dan 7 sebanyak 1 kali. Maka hitunglah peluang bekas suatu contoh acak berukuran 6 yang diambil dengan populasi nilai besar 3,4 akan tetapi lebih kecil dari 4,5 bila nilai tengahnya ini diukur sampai per 10 terdekat. Maka dapat diselesaikan itu dibuat dalam bentuk tabel berdasarkan dari soal sebelumnya. Dari data soal dapat diketahui bahwa angka 1 ini terdapat sebanyak 3 kali, sehingga 3 dibagi 10 itu 0,3, kemudian 3 itu sebanyak 1 dibagi 10 itu 0,1, kemudian 4 yaitu sebanyak 1 kali, sehingga didapatkan nilainya 0,1, 5 sebanyak 1 kali, sehingga didapatkan nilainya itu 0,1, 6 sebanyak 3 kali, sehingga didapatkan itu 0,3, 7 itu sebanyak 1 kali, didapatkan nilainya 0,1. Sehingga mencari nilai ekspektasi atau rata-rata populasi, di mana ekspektasi X itu sama dengan mu, sama dengan jumlah dari X dikali Y, itu sama dengan 1 dikali 0,3 ditambah dengan 3 dikali 0,1 ditambah 4 dikali 0,1 ditambah 5 dikali 0,1 ditambah 6 dikali 0,1 ditambah 7 dikali 0,1, sehingga hasil dari perkalian penjumlahannya ini ialah 4. Selanjutnya itu variansi populasi yang diperoleh, di mana sebelumnya telah didapatkan hasilnya yaitu 4. Jadi mu yaitu dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi dengan ekspektasi atau X dikuadratkan. Maka ekspektasi dari X kuadrat itu sama dengan jumlah dari X kuadrat dikali X, dimana 1
di mana pada data sebelumnya telah didapatkan bahwa 1 itu dikali dengan 0,3, kemudian 3 dikali 3 itu 9, dikalikan dengan 0,1, hingga 7 dikali 7 yaitu 49 dikalikan dengan 0,1, sehingga hasil perkali jumlahnya ini adalah hasilnya ialah ini yaitu mengetahui nilainya, di mana mu x bar itu sama dengan mu yang berarti diketahui definisinya yaitu 4. Kemudian validasi di mana sigma x kemudian sama dengan sigma kuadrat r yaitu 5/3, sehingga ditekan nilai x bar yaitu sigma x bar dikuadratkan yaitu 5/3. Nanti didapatkan hasilnya ialah 0,73. Selanjutnya itu merupakan bahwa 3,8 kecil dari x bar, kemudian kecil dari 4,5. Jadi yang pertama yaitu menunjukkan nilai z dengan batas bawah yaitu 3,8 dengan menggunakan rumus yaitu z sama dengan x bar dikurang dengan mu per sigma x bar, di mana ini sama hasil dari nilai x barnya itu atau batas bawahnya itu dikurang dengan mu yaitu yang telah didapatkan ialah dibagi dengan hasil dari sigma pada nilai sebelumnya yaitu dapat 0,73, didapatkan hasilnya itu di 0,2 per 0,373, itu didapatkan hasilnya itu min 0,56. Kemudian selanjutnya itu dicari pada dari tidaknya dari 0,4 itu dapatkan luas areanya itu 0,4. Nah, mana ini dicari pada kurva distribusi normal. Pada selanjutnya itu dicari nilai z batas 4,5, yaitu maka dari definisi z sama dengan x bar atau batas asli itu 4,5 dikurang dengan atau rata-ratanya yaitu 4 dibagi dengan sigma x bar itu, sehingga didapatkan itu 0,5 per 3 hasil aslinya itu 0,1. Kemudian dicari berupa tabel normal standar itu tabel z kecil dari 1,3